30 detik lagi, seorang miliarder akan menikahi calon istri kakaknya di depan umum. Semua bermula dari pernikahan yang absurd ini. Calon pengantin, Isabella, bersiap menikahi sebuah gitar demi biaya operasi anaknya. Namun dia tak tahu, pria yang membuatnya hamil 5 tahun lalu kini berdiri di bawah panggung, menatapnya dengan dingin. 5 tahun lalu, Isabella dipaksa minum cairan misterius di BAA. Ia berusaha melarikan diri, tapi diselamatkan seorang pria bernama Nolan, pewaris keluarga Montgomery. Ia membersihkan para preman dengan cepat, namun tetap waspada pada Isabella. Efek obat membuat Isabella pingsan. Ia mencium Nolan, lalu menghilang. Nolan pun mencarinya selama 5 tahun. Kini, Isabella menjadi ibu tunggal. Anaknya, Alex, menderita penyakit jantung bawaan, membutuhkan biaya operasi besar. Di hadapan publik, saudara tirinya, Madeleine, mempermalukannya dan mengungkap fakta kelam. 5 tahun lalu, keluarganya meracuni dia untuk merebut surat tanah ibunya. Malam itu, ia hamil Alex. Sementara itu, Nolan telah menjadi CEO dingin yang menguasai kerajaan bisnis keluarga. Ia mencari Isabella sambil menghadapi ibunya yang percaya ramalan tarot. Menganggap pernikahan bisa membangunkan kakaknya, Christian, yang 5 tahun. Ia memilih calon pengantin secara acak. Tanpa sadar, ia menunjuk Isabella. Demi menyelamatkan anaknya, Isabella terpaksa setuju menikah. Keluarganya menahan Alex sebagai ancaman. Pernikahan berubah menjadi lelucon publik. Madeleine senang bukan main. Merencanakan memikat Nolan setelah Isabella menikahi Christian. Di tengah upacara, Isabella hampir putus asa saat disuruh mengikat janji dengan gitar mewakili Christian. Ia menumpahkan gitar itu, membuat tamu panik. Mereka mengejeknya, ibu mertuanya marah, keluarga mempermalukannya. Madeleine menamparnya paksa, memerintahnya minta maaf. Saat itu Nolan bertindak. Ia melihat Isabella yang benar-benar putus asa, bukan wanita materialistis. Ia melangkah maju, menenangkan semua orang. Nolan menyatakan, ini istrinya, siapapun yang tak hormat akan ditindak. Demi menjaga martabat keluarga dan menghentikan kekacauan, ia mengambil keputusan mengejutkan, menggantikan kakaknya di pernikahan itu. Semua terkejut. Tolong, Anda salah orang. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak salah orang. Nona Isabella. Anda memang orang yang kami cari di sini. Ayo, berikan padanya. Tidak. Lihat saya, berikan padanya. Berikan padanya, cepat. Pesan minum, ayo habiskan. Minum, cepat minum. Jangan biarkan dia kabur. Kamu mau kemana? Siapa yang menghalangi? Kamu tidak apa-apa. Saya menjatuhkan ramuan cinta, Pak. Dengar dia, tangkap dia. Hei, sudah selesai. Tidak apa-apa, kamu boleh pulang. Tolong bantu saya. Saya belum pernah bersama siapapun. Aku bersumpah kamu masih perawan. Sudahlah, pulang saja. Obatnya sudah mulai bereaksi. Kamu sedang bermain api sekarang? Nah, yakin mau melakukan itu? Tolong. Sampai jumpa, Tuan Misterius. Terima kasih. Dia suruh aku kasih ini ke kamu. Tidak, ini tidak dijual.
Menarik bukan cewek matre rupanya. Kamu kurangin bayaranku lagi. Ngomong aja ke bagian gaji. Aku nggak urus hitung-hitungan. Aku butuh uang itu, Madeline. Anakku, dia butuh operasi. Sebagai sahabatmu, aku jujur saja, Alex memang punya penyakit jantung bawaan. Dia butuh operasi secepatnya. Tidak ada penundaan lagi, kan dia? Kita saudara, kenapa kamu tega sama aku? Saudara tiri dan anak harammu itu. Bukan urusanku. Jangan panggil dia begitu lagi. Oh maaf, lupa kamu lagi rebranding. Kamu dan kesalahanmu itu tetap saja sampah. Dan semua orang juga menganggap begitu. Oh, dan ngomong-ngomong. Kamu tahu nggak, itu ibu aku. Yang membius kamu 5 tahun lalu biar kita bisa mencuri akta tanahnya yang diwariskan ibumu untukmu. Oh iya, ayah juga tahu semuanya. Jahat kan? Lepaskan, nanti kamu menyesal. Sejak malam itu, 5 tahun lalu, aku sama sekali belum pernah ketemu kamu lagi. Sebenarnya kamu kemana sih? Tuan Montgomery, gadis itu. Yang sudah lama kamu cari itu ada di daerah utara. Di New York, di kota terpencil bernama Wirral. Kamu yakin itu benar dia? Lumayan yakin tempatnya terpencil. Aku belum bisa dapat lokasi pastinya. Terus cari sampai ketemu. Ibumu juga ingin kamu kembali ke rumah keluarga. Katanya, ini penting tentang saudaramu. Oh, kamu datang tepat waktu. Kami sedang memilihkan pengantin untuk saudaramu. Christian masih koma, jadi tidak persis dalam kondisi yang memungkinkan untuk berjalan di pelaminan. Di pelaminan. Kamu masih ingat peramal kartu tarot itu? Yang pernah aku ceritakan ke kamu, Madam. Claire bilang, saudaramu terjebak di antara dua dunia. Tapi kalau dia bisa terhubung dengan energi perempuan, dia bisa sembuh dan kamu percaya omongannya. Kalau ada sedikit saja kemungkinan, kalau kakakmu mungkin bisa sadar, aku akan coba. Aku punya beberapa kandidat di sini, ayo. Bantu aku memilih. Pilih saja satu, terserah energinya. Ya sudah. Yang ini saja, nggak habis pikir. Kamu benar-benar membayar paranormal untuk merencanakan pernikahan anak laki-lakimu. Dia cantik. Aku akan minta staf menyiapkan semuanya. Aku berangkat kerja. Kita punya lebih dari 100 peternakan. Calon untuk rantai pasokan kita. Proyek dari New York, Pak. Tapi ini produk Harrison. Pak, Anda tidak bertaruh. Kamu datangi tempat-tempat ini karena sedang mencari dia. Bukankah begitu? Ayo jalan terus. Gadis kecil, di mana nilai-nilaimu? Bekas peternakan terkunci. Ya, Ayo pergi. Ini kamu. Kamu selalu pilih jalan sulit. Tahu-tahu, aku dengar anak tertua keluarga Montgomery tengah hidup seperti sayuran. Yang artinya, kamu bakal jadi janda sebentar lagi untukku. Aku akan ikut denganmu dan bertemu dengan Montgomery yang masih hidup. Nolan, dia kaya dan kejam. Dia pewaris sejati keluarga Montgomery. Menikahi pria yang sudah 5 tahun koma. Pasti cinta sejati. Atau jangan-jangan cuma pemburu harta. Cuma ngejar nama Montgomery. Benar-benar konyol. Pasti
pastikan pengantinnya kabur. Sial. Jangan-jangan ini pacar yang 5 tahun lalu. Permisi Pak, mohon minggir. Opo aku kenal kamu? Nah, ketemu juga kamu. Oh, aku dengar dering McGraw sungguh kehormatan. Barusan aku bilang ke pengantin betapa beruntungnya dia. Dia itu keluargamu, benar-benar keluarga yang diberkati. Jadi dia kebanggaan kakakku. Jangan coba-coba lari lagi. Anakmu nunggu kamu pulang. Atau mungkin tidak, terserah kamu. Aku nggak bisa biarkan mereka menyakiti dia. Alex, Sayang, semua orang sudah menunggu. Tunggu. Tunggu. Ada lagi Tuan Montgomery? Perempuan 5 tahun lalu itu pergi tanpa minta sepeser pun. Yang ini menikah demi uang. Mereka jelas bukan orang yang sama. Sudah pergi. Jangan permalukan kami. Dia menikahi pria yang koma. Pengantin prianya aja nggak datang, pengantinnya malah menikah sama gitar di pernikahan ini. Gila, lucu banget, ayo! Isabella, setelah pernikahan selesai, kamu akan bisa ketemu anakmu. Semua ini demi selembar cek. Dia jangan sampai gagal lagi. Hari ini, kita menghormati penyatuan ini. Pengantin wanita Isabella Harrison dan semangat Christian Montgomery yang diwakili oleh instrumen kesayangannya. Astaga, dia baru saja merusak mempelai pria. Bodoh kecil yang ceroboh. Itu tadi gitar Christian. Kamu telah mengubah upacara ini menjadi lelucon. Saya sangat menyesal, Miss Montgomery. Itu kecelakaan, sebuah kesalahan. Seluruh pernikahan ini adalah kesalahan. Dia tidak bisa menikahi hantu. Dia bahkan tidak bisa memegang gitar. Saya dengar dia sebenarnya punya anak. Dia hamil oleh pria acak, seperti 5 tahun lalu. Dia mungkin lebih baik dengan penis daripada dengan senar. Itu tidak benar. Saya tidak akan membiarkan pelacur menikahi anak saya, jalang itu. Pembayaran pinjaman saya tidak akan hilang begitu saja. Miss Montgomery. Dia juga menarik kita, tapi Taro berkata bahwa perjodohan ini akan membangkitkan putramu, dan kita benar-benar tidak ingin berurusan dengan Faikan. Kau sudah membuat malu semua orang yang pernah menoleransi kamu. Sekarang katakan, ini salahmu dan minta maaf kepada Miss Montgomery. Saya tidak main-main, saya tidak. Ini memang sudah jadi balasan untukmu sejak lama. Cukup. Cukup. Nolan, jangan mendekatinya, jalang ini. Sudah merusak pernikahan. Maksudku kamu tidak perlu, hei. Fokus banget itu. Seorang pria sejati, Mom. Kita seharusnya tidak membiarkan pernikahan ini menjadi begitu berantakan. Anda benar, Mr. Montgomery. Saya sangat menyesal. Semua ini salahnya. Itu ipar saya, tunjukkan sedikit rasa hormat. Gitar Christian hilang, sekarang apa?
Lalu saya akan menggantikan Christian. Pernikahan dilanjutkan dengan saya. Dia menikahi iparnya. Pernikahan dilanjutkan dengan saya. Tidak, dan itu bukan yang kita maksud. Sudah kita sepakati. Pernikahan ini untuk membantu Christian sembuh. Dan mungkin saja masih bisa, asalkan selama kita tidak mempermalukannya. Demi Tuhan, Pernikahan dilanjutkan. Jika ada yang tidak suka, kamu bisa pergi. Saya tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tapi ada sesuatu tentang dia yang terasa akrab. Saya Isabella Harrison menerima kamu, Christian Montgomery, sebagai suami sah saya, untuk menjadi milik saya, dan untuk dipegang sampai maut memisahkan kita. Dan saya Christian Montgomery menerima kamu, Isabella Harrison, sebagai istri sah saya untuk dipegang sampai maut memisahkan kita. Ayah, aku nggak percaya si penyihir itu berani bicara seperti itu sama Nolan Montgomery. Kayak mereka beneran pasangan suami istri. Kita hanya perlu mengamankan 1 juta. Dan kemudian kita akan menggandakan ukuran pertanian. Lalu dengan kekuasaan yang diberikan padaku, Anda sekarang boleh mencium pengantin